لحضرة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وقرابته وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين سيدنا وسيدنا نبي خضر عليه السلام سيدنا مجدين عبد القادر الجيلاني على البغدادي وسيدنا أستاذ الأعظم سيدنا الحبيب المقدم محمد بن علي العالمي Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Zaman Al-Madani wa Syekh Muhammad Al-Syad bin Abdullah Al-Kalambain Al-Banjari wa Sayyidina Hamid bin Abbas Bahashim wa Sayyidina Al-Habib Hashim bin Sayyidil Bakri Hamad bin Habibul Bahashim Sayyidil Walid Abi Salih bin Nabi Muhammad Bahashim wa Sayyidil Rasul Mawqan Jami Silsilatul Bahashimiyah Sayyidina Salatu Wassalamu Alaika ya Habibur Rahman wa Khalilur Rahman Al-Muqaddasi fi Yawmil Qiyamah Bizna ala kulli hal lana wa liwalidina wa man syabina جمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أنه لا يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا الفتوح والمنوع والنصوح وتوبة النصوص والعشاء ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نوينا التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين الدنيا والآخرة آمين. قال ومن أدب المريد setengah daripada adab seorang murid alla yalbasa qabla syekh min taubin aw ghairihi, jangan wani-wani memakai pakaian yang dipakai oleh syekhnya. Jadi di sini kita ada disuruh sikit memakai itu suul adab karena pakaian sikit apa aja mithaubin baju kah sorban kah napakah jangan dipakai. Fa'in a'tahu syekh fadlahu min hawaliha, namun syekh menjulungi di sini kayak apa? Syekh menjulungi pakaian khusus lawan kita itu namanya apalagi dipakaikan diilbas. Fadlan min hawaijihi, daripada hajat-hajatnya. Falyarfa'ha wal yahtarimha wa yu'addimha, hendaklah diagungkannya, dihormatinya, dibesarkannya akan pakaian yang diberikan oleh syekhnya itu. Jangan disembarkan. Wa yutabarraku biha, dan diambil berkah dengan dia. Seorang mau minta kadang-kadang lah ambil berkah pangkat. Habis kayak saya diambil langsung ambil berkah, dia ambil berkah. Habis kalau jadi barang habis lah, dia kira ambil berkah sih, mau ambil berkah sih, mau ambil berkah. Mau anak ambil berkah tuh ganti harat kayak itu pak. Anu ke gaji biar nih pak pina tumpul bulan anak, bulan menggantinya nah, bulan ambil berkah, nah kayak itu maksudnya bagus. Dikata mengubutingan habis kerja lagi diambil. Itu jangan di sini. Apakah lagi seorang syekh itu memakaikan langsung ilbas kepada muridnya, itu luar biasa. Kenapa ujar Habib Abu Bakar Al-Adabi
karena sesungguhnya pakaian yang dipakai oleh seorang soleh, seorang wali daripada syekhnya itu, pakaiannya itu pernah melekat di jasadnya, di awak syekh tadi. Kemudian jasad syekh tadi berhubungan dengan ruhnya sidin tadi berhubungan dengan ruh fulan sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu daripada dzurriyyah Rasulullah, daripada para habaib dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin kita kalau kita dekat dengan mereka, kalau kita menyentuh tangan mereka para habaib, di dalam hati hakikatnya itu adalah hakikatnya di dalam hatinya. Ini kata kaula sudah bersalaman lawan Rasulullah, menjampai tangan Rasulullah, bersalaman lawan tangan Rasulullah. Barang aku bersalaman lawan tangan anak cucu sidin nang mana di dalam batang tubuh para dzurriyyah Rasulullah itu ada darah daging Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalil musafahaman dakhalal jannah. Ini hadis Nabi, walaupun ini dianggap dhaif oleh ulama-ulama hadis, tapi tetap dipakai, tetap diambil oleh ulama-ulama hadis karena untuk mengambil tabarruk dengan ini hadis musalsal bil musafah. Dijamin orang yang bersalaman lawan aku, ujar Nabi. Bersalaman lawan orang pernah bersalaman lawan aku, sahabat bersalaman dengan Rasulullah, berarti bekas tangan Rasulullah ada di sini. Ada putus. Sebabnya adalah sebab itu tadi kada putus. Sebab ada bersalaman sahabat lawan Rasulullah, lalu tabiin ini bersalaman pulang. Sampai mulutnya tabiin sampai kepada kita. Kulu sababinnya, sebabnya itu tadi kada putus. Apa karena nasab Rasulullah? Nang barang siapa bersalaman dengan dzurriyyah Rasulullah, yakin di situ ada darah daging Rasulullah. Kadang ini bakasnya aja. Oh biar sahabat bersalaman dengan Nabi. Kemudian murid sahabat tabi'in besar berapa sudah nih? Sampai 30 bulan sampai 30. Bagi bakas. Itu kalau habaib bang, dzurriyyah Rasulullah. Fa innahum itrati, karena mereka itu adalah keturunanku, kata Rasul. Khuliqu min tinati, dijadikan dari tanahku. Asal mana tinah itu tanahku. Di mana Rasulullah, dari mana Rasulullah dijadikan? Keluarga Nabi dijadikan dari mana Rasulullah dijadikan? Kalau Rasulullah min nurillah, daripada nur Allah, para dzurriyyah bang dari mana? Tentunya daripada nur Allah Subhanahu wa taala. Min tinati, kata ulama, min dami wa lahmi, daripada darah dan dagingku. Ruziqu fahmi wa ilmi, diberikan kepada mereka pahamku dan ilmuku. Fawailun lil mukaddibina bi fadlihim, celaka orang yang mendustakan kelebihan mereka. Faman ahabbahum ahabbahullah, siapa cinta kepada mereka, Allah pasti cinta kepada orang itu. Wa man abghadahum, siapa benci kepada mereka, abghadahullah, Allah pasti benci kepada orang itu. Nah ini, maaf kalau ada orang mengijazahkan hadis musalsal, berabut orang mengambil ijazah. Karena salah, bagus. Ngambil tabaruk kita kan nyalakan. Ada musafah bil anasiyah, ada bil musafah bil ma'mariyah, ada musafah bil khidr bil khidriyah. Ada macam-macam hadis musafah itu. Ada musafah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, dakhalna ala Rasulillah. Kata murid daripada Anas bin Malik, Al-Hurmus namanya, tabi'in. Aku masuk kepada Anas, fasafahana, maka kami bersalaman dengan Anas. Kata Anas, dakhaltu ala Rasulillah, maka aku masuk kepada Rasulullah. Jadi Sayyidina Anas bin Malik, tatkala fasafahtuhu, maka aku bersalaman dengan Nabi. Tatkala aku bersalaman dengan Nabi, pama masastu, tidak pernah aku menyentuh masal wala harilan alyana min kafi Rasulillah. Aku tidak pernah menyentuh tangan selembut tangan Rasulullah. Ini musafahah al-anasiyah namanya. Kalau mengenal musafahah bil ma'mariyah, orang-orang yang panjang umurnya, orang yang umurnya yang umur ini sampai 100, sampai 90, 100. Ada lagi al-khadriyah, mansofahani, mansofahani. Nah, itu hadis musafahah al-khadriyah namanya. Kita ada salah ngambil ijazah, cuman jangan dilupakan.
Ini dzurriyyat Rasulullah. Sekalipun sini kada tahu hadis musalsal bil musafahah. Jika tahunya aku tahu hadis musalsal bil musafahah itu, dan aku kada pernah juga kesalahan dari ambil ijazah secara khas, secara khusus. Lalu kadang-kadang Habib biasa aja orang lihat. Padahal itu lebih hebat daripada hadis man safahaman 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 daripada jannah tadi. Ayo, nah ini banyak. Cuman ini hikmah. Hikmah kenapa? Kadang-kadang minta maaf, kelebihan keluarga Rasulullah ini banyak orang yang kada tahu. Kalau nya tahu kelebihan ini tidak butuh orang Habib yang kada mau pasar lagi sini. Si kum berangkat salam-salaman terus nih, bilang kada mau lagi sedikit ke pasar, bisa berjam-jam, bisa berkulit pagi, bisa sampai sore hanya mau beli. Hikmah kata Sayyidil Habib Abdurrahman As-Segaf. Karena disembunyikan oleh Allah di kalangan orang-orang umum tentang kelebihan keluarga Nabi, supaya mudah sedikit untuk bekerja urusan dunia. Bahkan bagi orang yang bersangkutan benci kepada mereka, dengan sebab ini mengetahui dzurriyyah Rasulullah, bisa dibunuhnya pun Nabi kata dulu di zaman sebelum Sayyidina Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Konon ceritanya orang mengetahui tentang dzurriyyah Rasulullah itu lewat bau badan. Sidik itu beda sudah dengan kita. Bau Rasulullahnya di situ nampak. Lalu meminta Sayyidina Abdurrahman As-Segaf, ya Allah, tolong cabutakan ini, cabutakan bau ini tadi dari kami para dzurriyyah Rasulullah. Kenapa? Bahaya bagi orang benci nih Habib paminya, bunuh hubungannya. Bagi orang yang bersangkutan cinta, nah luar biasa kan Nabi jadi dulu tadi, tak tahu mau kemana lagi sih. Ini doa daripada Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Ya karena kayak itu nyaman badan kita lah. Ada apa Pak Habib lain nyaman aja, baunya ada. Nyaman badan, ada sarang-sarangan lagi Bib lah. Tahu benar bujur keadaan ini. Kita lagi baunya lalu sama aja di turun kita juga aja. Banyak ada mancung lain Habib, ada juga gitu ya baik. Karena Habib Ali ini sekalinya terkenal dulu banyak Habib bersini pian tahu lah Habib Korea selalu digelar di sini. Banyak tahu dulu Habib Ali, Habib Korea aja. Habib Ahmad Nambal Bita aja Habib Ali Korea sekalinya. Nah kalau biar ada orang takut tahu Habib Korea aja, ya Habib Ali ini Habib Korea. Kadang-kadang kita minta maaf banyak hidup kita mancung, no. Apalagi lu lihat di posting bukuannya tuh, nah Habib palsu tuh, Habib palsu itu banyak loh. Nampaknya mana foto-fotonya, soalnya nampak hidungnya mancung-mancung, kalah bukan Habib Ali ini kalah hidungnya. Mau orang main hidung hidung mancungnya Habib ya, banyak ada mancung lain, lalu kok nih. Asal Habib mancung aja buat India mancung, Habib juga. Amerika mancung, Habib juga lah. Lah ini jangan dipandang nanti, toh. Nah ini hikmah. Kenapa dahulu para habaib, para Bani Alawiyah dulu itu mereka ini kawin dengan orang-orang pribumi, orang asli Indonesia atau ahli asli Banjar, kawin dengan kerajaan, anak kerajaan. Itu hikmah untuk syiar, untuk dakwah. Kenapa diberi gelar orang-orang ahwal bukan dzurriyyah Rasulullah itu ahwal? Itu alasannya ahwal. Itu ahwal bukan ahwal. Khalid, khalani, ahwal. Apa itu khal? Khal itu din sanak mama. Habaib kawin dengan orang Banjar. Lalu orang Banjar ini kan beranak nih. Nah Habib tadi beranak, padahal di sini bukan syarifah. Kawin dengan orang kerajaan Banjar umpama seperti Syarif Husin bin Awad Hashim, kawin dengan siapa? Lawan Ratu Umi, anak daripada Pangeran Sulaiman. Pangeran Sulaiman, abah daripada Sultan Adam. Nah, lalu apa? Anak-anak sahabat ini kan berarti Marina Sidin ini nang di sanak Mama Sidin nih. Lalu beliau ahwa, khal, ya khali, wahai saudara ibuku. Nah itu asalnya jadi ahwa.
Kita nggak tahu apa akhwal juga. Akhwal itu sebenarnya orang akhwal bukan sebenarnya kitabnya akhwal. Asal makna hukum apa? Asal maknanya. Akhwal itu orang yang ada kaitan hubungan dengan habaib, tapi lewat mamanya Sidin ini tadi. Mamanya Habib nih orang awal, orang biasa kata Syarifah, lalu diisi sanak. Nah, di sanaknya Sidin yang laki-laki ngarannya khol, lalu zamannya akhwal. Bukan ditanya belakang akhwal, kalau asal itu asal maknanya. Lalu akhirnya digunakan kalau orang bukan dzurriyyah Rasulillah, lalu dinamakan akhwal. Itu asal. Kalau kita ada di sanak mama, di sanak abah, ammun, ammi namanya. Cuman itu jadi biasa sudah. Kalau pun abah maaf, minta mahal, minta halal, minta gato. Di sanak mama kan, bila itu ammi harus bertahan. Padahal itu asalnya ada tempat. Kalau di sanak mama tadi, ya khali. Kalau ya ammi, berarti ammi itu di sanak abah, bukan di sanak mama. Ammi, ammatun. Kalau di sanak mama babinian, mama Rina kita babinian, di sanak abah. Babinian di sanak abah, ammah. Ya ammati. Kemudian kalau di sanak mama lelakian khal. Kalau babinian khalah. Kalau kita berdatang, mama Rina berdatang. Di kamu sudah? Mama Rina kau tujuan. Di sanak siapa? Di sanak mama kau. Berarti khal. Kalau dalam bahasa Arab. Nah itu makna asal makna akhwal. Nah ini supaya kita ngerti. Kenapa hikmahnya mereka ini kawin dengan para raja untuk dakwah, untuk misi dakwah supaya Islam berkembang melewat bubuhan yang dibawa oleh bubuhan kerajaan itu tadi. Nah ini supaya kita memahami tentang dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita ingin cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus tahu ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya, kita awal cinta mujur. Aku nih cinta lawan Habib kan, tahu ilmunya kamu. Udah tahu bang, kenapa jadi cinta lawan Habib? Aduh ini aku Habib tuh mengatulahan nih itu bang tahu sudah. Tahu nih orang di kampung. Habib tuh mengatulahan nih. Itu bahari jarang si koplong bakar ketujuan Habib. Wah ini Habibnya ada bisa lagi. Kenapa juga kada bisa? Kisar sudah. Ya Allah, kayak yang bangkok orang kampung udah kisar. Ada namanya itu kisar Habib sudah. Kalau baharinya ada tulang Habib muntah darah macam-macam. Padahal untung itu Allah tabur. Ketulahan non Habib ada kesalahan dalam dzurriyyah Rasulullah lalu muntah darah. Oh salah bang aku di sekalinya tersambat di Habib datang ke kalau minta halal minta retola minta ampun naulun non biak selamat tinggal aku halal nikam aku halal akan nikam sini. Aku rito lawan nikam ada bapak aku maaf ikam selamat. Kita menyambat di Habib kesuki, nah iya sudah onjol, udah memusuhi Habib berpapaya itu merasuki, udah nah dilanjut tuh, aku ini hati-hati. Karena ada ujung-ujungnya yang ketahuan tuh. Nah akhirnya nang bahayanya itu apa? Anak mati karena tercabut imam. Iya kayak apa? Hendak mati tercabut imam, imam tercabut. Karena dikatakan oleh hadis Rasulullah, man abghadha ahlal bait asyarahu lahu yahudiyan wa in syahida an la ilaha illallah. Siapa mati dalam keadaan benci kepada keluarga itu kata Rasulullah SAW, orang itu dikumpulkan bersama orang Yahudi. Wa in syahida an la ilaha illallah, sekalipun waktu hendak mati la ilaha illallah. Orang apa bagus berarti itu dia. Ya lah. Tak sudah itu Islam sudah surga. Karena di dalam hadis Nabi mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir kalamnya la ilaha illallah, orang itu masuk surga. Seandainya ada. Tapi di dalam kalimat itu tadi hadis Nabi apa? Rasulullah mengatakan wa in syahida an la ilaha illallah, dan harapan kau mengucap doa syahadah itu seandainya ada. Orang membenci aliran mana mati la ilaha illallah mati. Ayo pak, tak kumpul orang Yahudi, ya jangan Nabi. Wa insya Allah sama ya Rasulullah, amunnya rajin sembahyang bang, puasanya rajin bang, Senin Kamis puasa, bahkan setahunan puasa kecuali hari enam tahrim diharapkan puasa. Sembahyang qiyamul lailnya 1000 rakaat, ada kisah lagi. Kalau orang benci ya pak, wa in shoma wa shalla, sekalipun dia sembahyang, sekalipun dia berpuasa.
Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, walau anna rajulan sofana bainar rukni wal maqam, seandainya lau harpum tina'in lil wujud, ujar ilmu nahu. Kalau bahasa kita lau jaka. Nah, jaka itu apa ya? Jakanya lah semalam, berarti sudah terjadi itu. Jakanya Jakarta, berarti kan terjadi. Kalau harpum tina'in lil wujud, lau itu huruf yang kadang mungkin terjadi. Nah, itu sudah. Tapi seandainya ada, sangat mustahil tuh. Cuma dipadahkan lagi seandainya nih, ada seorang laki-laki sopana bainar rukni wal maqam, dia setelah tawaf, ini setelah tawafnya 7 keliling, sampai 7 keliling, lalu orangnya mau coba Hajar Aswad sudah awalnya, lalu sopana bainar rukni wal maqam, bertahan, berdiri di antara rukun Yaman, rukun Hajar Aswad dan maqam Ibrahim. Di berhadapan lawan Baitullah di Multazam. Multazam itu salah satu doa yang diijabah oleh Allah. Orang kadang-kadang minta maaf berabun ma'anu Hajar Aswad, padahal di samping itu Hajar Aswad ada doa yang diijabah oleh Allah, yaitu di pintu Baitullah, namanya Multazam. Nah, berdoa di Multazam menghadap ya Allah. Kemudian dia tatkala itu mundur ke belakang, mau diharapkan situ supaya terawat, mundur ke belakang makam Ibrahim, lalu dia sembahyang tatkala itu. Coba bayangkan ya, mana tawaf sudah ibadah, kemudian artinya mau coba Hajar Aswad sudah, berdoa di Multazam sudah, kemudian di belakang tundur ke belakang sembahyang waktu itu, wasoma dan ingat puasa pula. Berapa pahala itu ibadah kalau tuh tawaf, coba Hajar Aswad, guguran dosa sudah bisanya. Curhat Yusuf berabut kita nih kadang-kadang napang jar. Aku ini banyak pada dosa karena konon apabila mau coba Hajar Aswad tuh dosa guguran. Kemudian kita kadang mau coba Hajar Aswad kayak apa? Mau nambah umrohnya menaik kita kan kayak apa? Nah kada tulak nih, gimana mau coba Hajar Aswadnya itu? Ada kan kan? Kita mau coba Hajar Aswad bagus, masya Allah, bagus fadilahnya. Ini pun Habib benar. Kadang-kadang terlupakan kita. Orang bersalaman sesama orang muslim aja karena cinta. Maksudnya siapa bersalaman? Karena cinta kepada sesama hamba Allah, sesama muslim dia bertemu dan bersalaman. Dan sunat dan kalau bersalaman itu bersalawat kepada Nabi. Ini kita bersalaman buat aja. Salawat kepada Nabi. Waktu itu apa? Guguran dosanya. Bayangkan dia. Ini sesama muslim. Maka rancaknya bersalaman. Semalam aku jangan mencuntang ayamnya. Salaman kita, kalau saya alamat, guguran dosa. Cuntang pulang jangan, itu ngarannya mau ngelu-ngelu. Tambah dosa itu. Nah, seandainya kita ini ada kesalahan orang, seandainya kita ungkapkan, umpama belum Nabi Ali ada kesalahan dari cuntang nampakan musibir. Namun aku aja kepada Nabi Ali ini kira-kira Nabi Ali saya, lalu aku kada kepada jangan sedih. Berilah Nabi Khalilah. Ini umpama kita lihat apa keadaannya, kayak apa caranya, solusinya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar di dalam kitab Hidayah Syarh Salikin, Syekh Abdul Somad Palembang. Kalau kita ada kesalahan dalam sesama makhluk, karena ada pertanyaan bagaimana ini sambil kena masalah inilah taubat. Masalah kita salahnya. Dan kayak apa kita ini hendak bertaubat yang benar. Kita punya kesalahan lalu hendak bertaubat kayak apa? Rukun taubat 3 supaya taubat nasuha. Rukun taubat yang pertama adalah an-nadam, menyesal atas kesalahan dosa yang dilakukan. Hati ini menyesal benar. Pertama tuh. Yang kedua al-iqla, limpah menyesal dasar ampe menggawi. Kenapa lagi menggawi? Dasar ampe menggawi itu. Yang ketiga nama al-azmu an la ya'uda ilaih. Di hati ini dasar karena hendak lagi menggawi. Itu rukun taubat. Itu kita dosa kepada Allah. Kalau sesama makhluk harus minta halal minta itu kepada makhluk itu, kepada sesama manusia itu. Seandainya tidak mampu kesimpulannya, lalu kita banyak, maka dianjurkan kita membaca Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Sebenarnya kalau dari salafun saleh, Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat dibaca setelah maghrib 11, Ba'dal Isya 11, setelah subuh 27.
Kemudian ba'dal asjuhur setelah johor 11. Ba'dal asar kata Syekh Syarani dalam kitab Al-Bina'us Saniyah 70 kali. Siapa membaca astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat 70 kali ba'dal asar, setiap asar, habis asar, la yabqa lahu dhanbun, tidak ada dosa tertinggal di dalam dirinya. Tapi syaratnya tadi dipenuhi. Nah, astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat itu apa? Ya Allah, ulun mintakan ampun lawan orang mukmin, orang mukminat khususnya. Ada kalau kita baca maulid toh, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya, dan kurang yang pernah ada hak lawan ulun, ya Allah ampuni jiwa dosanya. Asallah, semoga Allah kata ulama dengan ikam membaca astagfirullah li walil mu'min wal mu'minat mengandaki di hati nang orang kita mintakan ampun yang ada apa hak lawan kita dibukakan oleh Allah hatinya, lalu di hatinya aku rela akan orang yang pernah ada menjalin aku. Untung gitu sudah. Itu hikmah di balik itu. Ini orang buat dosa tadi. Itu ada orang yang buat dosa berapa aja kita mandi taubat bagus. Mandi taubat itu bagus setiap hari. Setiap kita kali mandi, berapa kali mandi sehari? 5 kali. Niat. Nah itu usul taubat min dami'il junub lillah sunnat lillahi ta'ala. Saja aku mandi taubat daripada dosa, baik dosa zahir batin, dosa yang disebabkan oleh anggota tubuh yang zahir atau dosa batin, penyakit-penyakit hati. Sunat karena Allah Ta'ala. Tatkala kita mandi, berniat mandi taubat, setiap itu, setiap titikan guguran baju kita, itu guguran dosa kita umpat di situ. Mandi biasa Pak, mandi warak, dapatlah, ada dapat. Nah ini bagus mandi taubat. Kada tahu gimana caranya, yang penting niatnya. Dapat sudah. Ada Pak memang cara-caranya mandi taubat itu yang khusus, memang ada. Cara mandi taubat yang khusus ada. Insya Allah di lain kali kita bicarakan masalah itu. Ini kembali tadi lah kesana orang tadi. Kemudian sholat, tatkala itu puasa, tawaf, menuju Hajar Aswad, berdoa di Multazam, Maqam Ibrahim, sembahyang pulang, puasa pulang. Banyak benar kok pahalanya tuh. Pas gelombang 3, semua mata, kemudian harapan sembahyang puasa tadi. Mati. La ilaha illallah. Belum tadi lah kita gabungkan hadis tadi. La ilaha illallah. Kayak apa? Wa huwa begitu li ali Muhammad. Orang itu benci dengan keluarga Nabi Muhammad. Dakhalan nar, pasti masuk neraka. Itu jaminan dari Rasulullah pasti masuk neraka. Karena jaminan surga apa? Ayo bayi ngakak ini. Kenapa jadi neraka itu? Karena Allah memerintah untuk mencintai mereka keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah banyak membicarakan tentang mahabbah, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencintai keluarga Nabi Muhammad itu mazhab nang mana aja mewajibkan. Karena Al-Quran mengatakan, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan dalam diwannya, ya ahla baiti Rasulillah, wahai keluarga Nabi Muhammad, hubbukumu fardun minallah, cinta lawan hubungan biar itu fardu ain, wajib fardu ain bagi tiap-tiap mukallaf. Ada fardu kifayah ada? Jangannya fardu kifayah itu hitung aja dicintai di kampung sudah hukum nelayan berdosa. Setiap orang per individu masing-masing diri orang itu wajib untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan lagi yang beginian sebenarnya anak seorang ini kata cukup aku aja jangan cinta ya karena bapak anakku ada bisa. Harus nelayan harus yang penting aku lebih bini aja anakku kadang-kadang harus dibawa, harus kita masukkan ke dalam kapal keselamatan bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Nah masing-masing itu harus. Kapal min azimil qadar, fardun min Allah, wajib hukumnya. Siapa mewajibkan? Imam Syafi'i kan tidak. Min Allah, Allah yang wajibkan. Kama fil Qur'an anzalah, sebagaimana dalilnya dalam Al-Qur'an. Apa dalilnya? Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddah fil qurba. Ini jelas hadisnya. Jelas apa ayatnya? Jelas dalilnya di dalam Al-Qur'an. Kafakum min 'azimil qadar. Cukup kelebihan sampeyan wahai keluarga Nabi Muhammad, annaman lam yusalli 'alaikum la salatalah. Siapa kadang membaca salawat di dalam sembahyangnya, di dalam tasyahudnya, la salatalah. Ada dua kaul Imam Syafi'i. La salatalah, kaul tadi mengatakan la salatalah, kada sah sembahyangnya.
Tinggal Allahumma sholli ala Muhammad, salam langsung. Ujar jawab jadi Imam Syafi'i, la salatalah, kada sah sembahyangnya. Tapi kalau jadi Imam Syafi'i mengatakan la salatalah, tidak sempurna sembahyangnya. Kenapa? As-salam ala al-ali Muhammad bin tasyahud sunnat ab'am. Ini menurut kaul yang kaul jadi. Jadi dua pendapat. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bersalawat kepada keluarga Nabi Muhammad di dalam sembahyangnya, hukumnya wajib, karena Imam Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i waktu sidin di Baghdad. Tidak ada aku tinggalkan seorang yang alim tentang masalah hukum, fikih, dan alim tentang ilmu hadis selain seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Dipuji Imam Ahmad bin Hanbal paling gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Orang yang paling alim di kota Baghdad setelah aku keluar dari Baghdad adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi la salatalah, jadi tidak sempurna salatnya. Kalau menurut kita fikih-fikih yang diajarkan baju ini anak dan yang lainnya Fathul Gharib, la salatalah, kada sempurna salatnya, sembahyangnya, karena sunat ab'ad. Apabila sunat ab'ad ditinggalkan, orang itu diperintahkan lagi sunat sujud sahwi. Seperti kita ketinggalan kunut, sunat sujud sahwi. Kayak umpama si imam kan ingat sujud kunut, kayak kita si makmum, boleh kamu apa? Tidak boleh. Imam langsung demi Allah liman hamidah, Allahu akbar. Apalagi imam sudah ketunduk kayak ini, jangan subhanallah, jangan. Ada hukum, ada aturannya gitu. Kayak kita berkunut dah, tidak usah umpat imam, karena sunnah kunut tadi sunat, umpat imam hukumnya wajib. Nah sebelum salam, syar'i kata salam umpat. Namun sudah imam salam, boleh kita niat Nabi mufarakah, kita sujud sahwi, niatnya mufarakah. Tatkala imam salam akan imam dulu, assalamualaikum, kita akan sujud sahwi, aku niat mufarakah dari imam dan aku sujud sahwi. Nah ini hukum. Adapun kita bertinggal, kalau kita bertinggal baca kunut, imam sudah sujud, kita bertinggal, kalau ada niat mufarakah, kada sah sembahyangnya, batal sembahyangnya, ada sah sembahyangnya. Hati kita. Ini tahan kunut gitu tadi lah. Jadi sujud sahwi. Jadi disunatkan sujud sahwi ulang, artinya itu tertinggal. Tertinggal apa? Tertinggal sunat apa? Itu kurang. Jaka bahasa gaji ini dipotong nih. Jaka bahasa kita kalau gajian dipotong nih 100.000 gajian sehari bisa potong lagi 1.000 kembali. Dipotong gara-gara tertinggal sunat ab'ad. Nah kayak apa? Kalau orang sujud tasyahud awal, tahiyatul tasyahud awal, apakah bersalawat kepada keluarga Nabi atau tidak? Menurut di dalam fikih, bajurikah, napakah, jangan bersalawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud awal. Ini menurut di dalam kitab-kitab fikih. Nah umum diajarkan ada santai mana aja. Dia Allahumma sholli ala Muhammad langsung begini. Tapi Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam Tazkirun Nas, kitab sidin ada Tazkirun Nas, la yanbaghi di sini, tidak sepatutnya bagi orang yang cinta kepada Rasul dan keluarga Nabi meninggalkan bersalawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud awal. Kenapa? Jadi ulama mengatakan dalam tasyahud awal tadi kada usah berbuat wa ala ali Muhammad, karena bunyiat tasyahudul awal ala takhtim. Karena orang bertasyahud awal itu jangan lawas, pendek-pendek aja, handap-handap aja. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad sudah cukup. Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, apakah wa ala ali Muhammad itu lawas? Di sini sok Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad berarti tidak lawas lah gitu. Bahkan di sini aku tetap berpendapat berselawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud awal dianjurkan. Tetap dianjurkan. Ini kalau hubungan Bani Alawi, tetap berselawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud awal. Kita jangan kalau baca nih, Allahumma sholli ala Muhammad langsung berdiri. Kalau kita ikut tarekah Bani Alawi, tetap wa ala ali Muhammad. Bahkan ulun pernah berbahaya membicarakan itu. Ulun pernah sedikit bicarakan itu. Sidin antara fuqaha dan tentang orang-orang Bani Alawi, tetap sidin membaca wa ala ali Muhammad, lalu sidin ambil jalan tengah. Nih, guru bahit di mana? Mau jadi sidin apa?
Karena bunyi ala takhfif dikatakan wa ala ali Muhammad itu dipadahkan ulama fikih panjang. Lalu Bani Alawi tetap membuat wa ala ali Muhammad. Kayak apa sih solusinya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Allahu akbar. Amun sawat wa ali itu dipanjang akan dia padahkan buahnya sadang. Nah, itu tak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Kata wa ala ali Muhammad. Kalau ala ali Muhammad kalau buat padahkan buahnya panjang. Jadi ambil jalan tengah, khairul umur awsatuha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali. Langsung kita berdiri. Kita ambil pendapat itu. Maka di dalam kitab itu ada disebutkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Banyak kalau sini bicarakan masalah itu tentang keluarga Nabi di dalam tasyahud awal tadi. Kenapa? Shallaitu khalfa Rasulillah. Aku pernah sembahyang di belakang Rasulullah di sini. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kawan seperjuangan Habib Ali Suhabil Maulid. Shallaitu khalfa Rasulillah. Aku pernah sholat di belakang Rasulullah. Wasami'tu, aku dengar Rasulullah di dalam salawat, dalam siapa? Di dalam tasyahudnya membaca tasyahud awal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya tetap sidin membaca maksudnya kan. Bahkan satu Asy-Syafi'i, aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, Jadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, aku bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Asy-Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, apakah pernah memang benar sampeyan mengatakan bersalawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud awal itu makruh? Hasya, tidak pernah aku mengatakan itu. Tapi ini pendapat daripada ashab Syafi'i. Apa itu ashab Syafi'i? Ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama pengikut madhab Syafi'i yang berpendapat seperti itu. Imam Syafi'i berlepas diri daripada pendapat seperti itu. Nah, jadi itu bagi kita. Cuma jangan benyari, apalagi jadi imam kita dibuat pulang orang di kampung. Ini kita ada dalilnya. Dalilnya di dalam kitab-kitab tersebut itu dijelaskan tentang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan dulu pernah ada habaib misalkan, guru, anak pernah dengar dari guru-guru dari Habib Abu Bakar Gresik, beliau sedikit tetap wa ala ali Muhammad di dalam tasyahud awal. Abu Bakar Gresik, murid Imam Al-Habib Ali Suhabil Maulid. Ini jelas tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena kita harus tahu ilmunya, harus mengetahui ilmu tentang mahabbah, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita mencintai keluarga Nabi Muhammad tanpa tahu ilmunya, pasti salah di akhirnya. Orang cinta itu nanti kepada keluarga Nabi harus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu orang yang cinta kepada keluarga Nabi tapi tidak ada ilmunya, maaf, minta reda, Habib hendak bermaksiat, tambahi lagi, itu cinta tanpa ilmu ngarannya. Maaf, ada Habib Mama, kenapa? Jadi pang dia, sana apa? Sana kelas kopek lagi. Julung dua kepeng, nama gadok dia balik di julung bebanyak. Itu bukan cinta namanya. Jadi kita kadang penting kita menyenangkan Habib dia. Sidin kayak apa jadi disenangkan, kada boleh. Istausu bi ahli baiti khaira. Berikan wasiat yang baik kepada keluargaku dengan nasihat yang baik. Kalau kita mampu menasihati mereka, nasihati. Kalau kada mampu bang, ya Rasulullah, ulun minta ampun nah, haduan di banar hati ulunnya nah, kada sanggup menasihati anak cucu biar minta ampun tuh ya Rasulullah. Kawan nasihati, tapi dengan lemah lembut. Orang kalau nasihat tuh menasihati dengan yang baik. Ada nih kata, kayak itu Habib biar, nah itu kata cinta menasihati karena di dalam hati ada berukur. Kalau pada orang aku lagi jangan itu jangan, enak banget pada seorang jangan. Kalau nelayan seropek sini dia mahapain. Timbul suara
jangan ke Ethiopia. Itu orang cinta. Contoh anak kita kayak apa kita? Ada mungkin pernah tambah lagi? Itu kan cinta ngarannya. Pembunuh ngarannya itu. Bakat ngarannya itu, abangnya nomor wakan. Nah itu tuh cinta harus sesuai dengan sunnah. Maka di dalam hadis Nabi ada dua versi. Hadis Rasulullah, aku tinggalkan dua, kata Nabi. Aku tinggalkan dua macam. Yang siapa berpegang kepada yang dua ini, lam tadillu, orang itu tidak sesat selama-lamanya. Dijamin Rasulullah ada sasar orang itu apabila berpegang lawan dua ini. Pertama kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah. Dan yang kedua versinya, padahal yang kedua ini lebih masyhur, kitab Allah wa itrati ahli baiti, Al-Quran dan keluargaku. Dari sisi lain Al-Quran dan hadis, dan dari sisi yang lain kitab Allah, Al-Quran dan ahlul baitku. Keduanya itu diambil. Maka ini ada, dia minta maaf Tuan Guru, karena mungkin hati kada tujuan lewat dari Rasulullah SAW. Ada orang menyampaikan kitab Allah wa itrati ahli baiti. Hati-hati ya, guru itu ada bau-baunya Syiah. Dipadahannya kitab Allah wa itrati ahli baiti hadis orang Syiah. Bapak ini ingkari sunnah tuh kafir, berpilih-pilih sunnah. Apabila sesuai lawan ampun seorang diambil, yang ada sesuai lawan tujuan seorang, lawan ampun kehendak hati seorang, nafsu seorang, dan yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha, faman aradal madinah yatiha min babiha falyatiha min babiha. Tiap-tiap itu jar hadiah untuk membawakan itu tuh buat Syiah, itu jar hadis orang Syiah. Ya Allah, ini keluar dari mulut siapa? Mulut suci Rasulullah. Kenapa wadinya kita pilih? Adakah ini hadis untuk orang Syiah? Ini hadis untuk orang ahli sunnah? Ini hadis untuk orang Muhammadiyah? Ada. Semuanya sumber daripada Rasulullah hadis itu. Siapakah? Kayak itu tadi. Ini dipilih-pilih. Padahal mutawatir hadis kita Allah wa itrati ahli baiti. Lantas kayak apa pandangan pendapatnya? Kita jadikan satu kesimpulan pemahamannya. Kitab Allah wa itrati, kitab Allah dan keluargaku, wa sunnah dan sunnah. Tiga inilah artinya cintai ahlul bait sesuai dengan standar sunnah Nabi. Kalau hendak melaksanakan sunnah Nabi berarti mencintai keluarga Nabi, termasuk mengamalkan sunnah Nabi. Nah itu. Kenapa? Karena ahlul bait Rasulullah itu tadi orang yang paling mengerti dengan sunnah. Orang yang di dalam dirinya ada darah daging Rasulullah, itulah orang yang sudah nyambung dengan Rasulullah SAW. Zat Yasin sudah nyambung, awak sikit sudah menyambung dengan Rasulullah. Mun kita ini kemana menyambung kan? Lalu kan cari nasab seorang jadi Habib juga. Ya boleh nasab seorang lah, boleh maktab seorang. Tapi benar ini. Jadi wah ini ada biar maktab, kita sarah haji ini melihat punya. Nyaman kalau ini biar tak boleh nasab. Ada aja nasab nama abal-abal, bukan maktab nama abal-abal. Bisa disapa tuh balik itu ya. Artinya menyesali kamu yang berbahagian. Siapa anda kayak itu maksudnya? Umum. Julun nih bawain nomor ulun kena. Ulun Muhammad Iskandar bin Ali bin Abi Syawal bin. Ada juga aku nih cepat jalannya anu Habib. Oh ada aja. Bahkan kalau nasabnya kayak bukan Habib Juno atau KTP itu juga. Ya Allah, sadang kalau sudah ini akhir zaman sudah kehendak jadi Habib, baulah mangkap seorang. Ya Allah, kada ganti nasab kayak apa? Kada usah kita hendak jadi Habib, cinta lo Habib tuntung sudah, malah kita mengambilkan Habib tuh nakak pacarannya. Orang yang cinta kepada keluarga, barang siapa mati dalam keadaan cinta kepada keluarga, ujar Nabi, matinya mati syahid, matinya beriman, iman yang sempurna, matinya dalam keadaan ahli sunnah wal jamaah, matinya karena dikabarkan malaikat surga, dalam kubur kena mungkar nakir datang napa ikam surga, karena matinya diarak menuju surga, sebagaimana diarak pengantin ke rumah mempelainya. Ayo berbiar, nyaman kalau
Tapi sebaliknya, wa man mata ala bughdi ali Muhammad maktubun baina aini ayyisun min rahmatillah. Orang mati benci kepada keluarga dulu tulisan, ini orang yang putus dari rahmat Allah. Ini orang yang mati kafir. Mata kafiran, mati kafir. Lam yashum raihatal jannah, pacangannya kada mencium bau surga. Kada mencium bau surga, mana masuk surganya? Kada mencium bau surga. Kada mencium bau apa ini dia? Pacangan si corona sama dia. Kada mencium-cium ini. Hati-hati kita nih lah. Mencium kita ada tuh Anda sudah apa orang tuh? Bau-baunya corona. Nah kasih aja obat nih. Surga itu 500 tahun, lagi perjalanan di surga 500 tahun kita menuju surga tuh. Sudah keciuman bau surga tuh. Wah, harum benar ini aja. Harum bidadari ini kejauhan sudah terasa aturan. Ayo Bapak. Ayo. 500 tahun, maka setahun di hari kiamat kira sama lewat 1000 tahun di dunia ini. 500 tahun kali 1000 berapa tuh? Untuk seorang dari kalau hitung berapa tuh? 5 miliar ya palingan. Masih gini macam hitung duit soalnya langsung menyambut sini 5 miliar ya. Masya Allah. Dan sini sugi, Masya Allah. Sini tuh bagi-bagi lu anak-anak kita kada mau lebih lagi. Iya, Masya Allah luar biasa. Nah itu tadi lah. Ada gampangan. Manibda'a aban fi Islam wa huwa ya'lam annahu ghairu abid. Siapa mengaku-ngaku itu dah toko, kalau sahabat dulu nang rumahnya dulu. Tujuan nang toko bakaramat itu tuh nanti udah toko itu tuh. Mengaku. Sedangkan inya tahu orang itu bukan ini datunya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka orang itu manukar perumahan. Menabus apa perumahan kita? Kaplengan. Menukar kaplengan rumah, tapi di mana andakannya dalam neraka. Ayo kayak babian. Sudah maulah nukar rumah, kaplengan rumah dalam neraka dadanya. Pokoknya udah tahu sudah aja, 100% 1000% udah tahu orang nambah kamu Habib itu neraka, tapi tetap aja lagi kayak babian. Dasar keras kepala kalau manusia itu sama iblis bahkan itu. Iblis itu tahu ini salah sudah. Tapi tetapnya dikasihnya kayak bagian punya iblis setiap nabi dan rasul sampai tiba masa Rasulullah ya Muhammad, aku ditahu ya Muhammad ya aku salah sudah salah, iblis mengakunya salah. Ampun aku bertaubat Muhammad, diampuni Tuhan dan dosa. Oh diampuni dia Nabi. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah pasti mengampuni dosa hambanya yang mau minta ampun kepadanya. Wujudlah Muhammad, jangan bahasa aja kita. Ayo kamu dijamin akan jadi Nabi asal kamu jujur aja bertobat minta ampunan Tuhan diampuni Tuhan. Jadi Nabi Muhammad ikamnya jadi dia anak Tuhan karena apa? Gara iblis. Aku gara-gara kada sujud dan Adam Muhammad tay. Nah, dia Nabi Muhammad. Taubatnya kan kali-kali tak tahu baik kan. Cari kubur Adam sujud di kamu di situ. Iya itu aja lah. Ada yang lain. Hujan obat kan ada lagi sudah gara-gara dia tropikal. Kayak Pak, please. Biar aja kita mau mati sudah nak ini. Undang Adam lagi hidup aja kalian nak sujud apalagi sudah dikubur. Tak ada si boyak mati kan coba kita adalah. Nah kalau si boyak mati karena sudah itu nyata salah juga rasanya. Nah itu iblis tadi hati sudah kita. Sudah tahu aja neraka sudah tuh. Nambah foto dia Rasulullah itu laknat Allah, malaikat dan manusia laknat. Cukup kita mencintai keluarga Nabi dijamin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita ini mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita harus anak menjadi habib. Maka itu aja anu benar, anu Rasulullah ini jaga bahasa kita tuh KKN. Kenapa KKN? Anu buat juriat aja nang dijamin surga. Kadang juriat aja. Coba di dalam kitab Tijarul Dawari, bahkan di dalam kitab-kitab Salafun Shaleh, Rasulullah pernah dudukkan dengan sahabat, dudukkan santai, duduk santai. Lalu Nabi bertakut dengan sahabat, sahabatku, apakah kalian tahu atadrun lima sumiyat Fatimah bin Fatimah?
tahukah ikam hubungan sahabatku kenapa putriku Fatimah dingarani Fatimah? Ujar sahabat, Allah wa Rasulullah alam. Kada tahu kami wahai Rasulullah, kami kada tahu. Kayak apa jawabannya? Sebab kenapa jadi dingarani anak pian Fatimah? Sumiyat Fatimah bi Fatimah, kata Nabi, li'anna Allah fatamaha wa dzurriyyataha wa man ahabba. Allah maharamakan, innallaha fatamaha, Allah maharamakan. Fatama itu memisah, menjauhkan. Fatama itu asal mana orang menyusui kan anak nyusui itu fatama, nah dipisah karena dari menyusu, artinya dijauhkan daripada neraka, dijamin orang itu jauh dari neraka Fatimah itu. Dan keturunannya Fatimah, nah, bukan hanya tinggal situ, wa man ahabbahu, dan umatku yang cinta kepada mereka dijamin juga, dilepaskan, dapat garansi jaminan kada bakalan masuk neraka. Nah, tempat kalau kita cinta yang jujur, cinta yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang wajar, tapi ada sembahyang. Ada cinta ngarannya itu. Cinta juga wajar, tapi maksiat benar. Ada apa? Aku ini nyata sudah dijamin. Aku ini ikut Habib Pak ya. Habib Nabi Ubah di sembahyang. Seorang ada sembahyang. Gimana? Mana utang? Kok? Ya pemikiran. Banyak kita minta maaf, mudahan jemaah-jemaah kita tuh nah tersesat jalan, nah kayak itu tadi itu diberikan petunjuk oleh Allah. Nah pijat piannya kada puasa, dari jangan turuti, dari sudah bapak kupin, jangan turuti udahlah, dari tamat sudah tak ulang, tamat nah apa? Jangan nyakui kenapa jadi kasih yang udah kada tah, kamu lagi tamu udah, dan jangan betapa tampai lo ulang itu ada pamer. Sudah maksiat pamer ulang, sudah ada sembahyang pamer ulang, double dosanya. Ayo ya, semurtad itu keluar dari Islam itu. Siapa mencita-cita surga, mengangan-angankan surga, sedangkan dia tidak beramal soleh, maka orang itu makin dijauhkan daripada surga tersebut. Aku nak surganya, tapi jalan menuju surga ada di jalan nih. Arti jalan menuju surga itu ini jalannya jalan surga ini nih. Ilmunya, amalnya, ibadahnya, itu jalan surga sudah. Untuk ilmu, diamalkan ilmunya, digawe, itu jalan menuju surga sudah. Ini kada digawe kayak Pak. Apa ya itu orang igau itu tuh? Igau. Ini mahabbah dikisahkan tapi kada cinta, ada mahabbah kayak apa? Mahabbah kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nya kada mahabbah atau cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu ngarannya apa? Hendak mencintai apa? Hendak mendapatkan mahabbah. Kita kenapa jadi cinta kalau pada keluarga Nabi Muhammad? Supaya kita ini dipandang oleh Nabi Muhammad. Itu aja. Karena ada seseorang ulama. Waktu itu di dalam kitab Rasyfatus Shadi kalau ada salah disebutkan. Seorang ulama ini ka'anna qiyamah qad qamat, seolah-olah kiamat terjadi. Lalu akhirnya si ulama ini datang ketemu dengan Rasulullah SAW, ketemu dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tatkala itu juga ada di hadapan siapa? Samping Rasulullah. Jadi jangan bahasa kita, ya Rasulullah, isfa'li, berikan syafaat dulu. Kalau aja Nabi aku kan udah syafaat. Siti Fatimah saring kalau aku nak merawat gitu, jangan bahasa kita. Kenapa? Siti Fatimah jadi pian parangot tahun sebulan ini, jadi kemerangot ya abah inya ini benci lawan keturunan, lawan anak cucu kita. Ujur kayak benci lawan bulan sebulan Habib sebulan inggih ya Rasulullah. Kenapa kita membencinya? Habibnya minta maaf, menyalahi sunnah, Habibnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang jujur Habibnya bermaksiat, tapi dibenci zatiahnya Habib tadi. Kita jangan kepada Rasulullah, sesama muslim aja kada boleh benci dengan zatiahnya. Kita kadang tuju lawan perbuatannya yang menyalahi akan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zatiahnya kada boleh kita benci, apalagi ini duriat Rasulullah. Lama bujur kan bapak, ikam benci tadi. Aku bertakun dulu masalah fikih. Salah orang naul irsa salah satu
nang manegah orang itu mewaris 3. Pertama, rikun, orang yang jadi budak, ada mewaris nih. Witab sugi, nanti tinggalkan orang tuanya banyak, tapi dia jadi budak. Yang nawal insan, manegah mewaris. Wakatlun, awas kan abah pun dia, nak ada membari-bari juga nak warisan, pindah benar mati, bunuhnya banyak diracuninya. Kadang waris juga, membunuh. Dan yang ketiga, wahtilamu dini, bersalahan agama, itu menegak waris. Ya Rasulullah, 3 lah. Anak nakal ada kamu menegak waris. Anak nakal tetap waris. Anak kita nakal kayak apa aja tetap waris. Selama 3 ini tidak ada, tetap ahli waris kita mewarisi akan harta yang kita tinggalkan. Akhirnya nampak limbah bangun si ulama ini tadi. Akhirnya berubah etikatnya kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi dalam riwayat, seorang perempuan waktu itu seolah-olah orang abad ini dalam kiamat. Ya Rasulullah, berikan syafaat kepada ulun. Ana min ummati, ulun ini dari umat dia. Ya Rasulullah, apa buktinya ikam umatku? Ikam nih umatku tuh apa buktinya? Ya Rasulullah minta bukti lawan si orang nang ini tadi. Kenapa Rasulullah jadi pengen meminta bukti lawan aku? Ingat kamu ya Nabi, tatkala ada seorang syarifah yang dalam keadaan kesusahan, sidin kelaparan, bersama anak-anak sidin menangis, sudah anak sidin banyak kata memberi makan, kelaparan sudah beberapa hari tidak ada makan. Lalu datang lawan ikam, wahai ulama besar nih, kiai besar. Lalu minta sumbangan dulu, nak ada makan, wahai tuan guru, ada makan dulu nih, kayak apa? Bayyin li annaka alawiyah, annaki alawiyah. Punjul terang ikam ni, mana bukti ikam ni syarifah? Pian ni syarifah mana buktinya? Mencari itu tadi, padahal kelaparan dia karena syarifah minta maaf orang kelaparan, kita mampu beri. Apalagi ini mengaku durian Rasulullah. Kalau kita datang aku durian Rasulullah, orang ini kesusahan, kasih. Kita artinya apa? Bujur dalam pian Habib, enak dulu, asal jadi kesusahan bagi dulu. Seandainya sidin itu tadi berdusta, itu dosanya sidin. Yang penting kita ini memberi dia, haru apa aja tuh, hukumnya soalnya apa? Palsunya. Umpama nih, nah kita berikan sebelum kita mengetahui sidin tadi palsu Habibnya, Habib palsu tadi kayak apa? Tetap di sisi Allah ada. Sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang sudah tahu palsu, makin kita muliakan. Nah ini rukun ngarannya nih. Mendukung ngarannya nih. Akhirnya si syarifah ini tadi yang bahasa kita nangis. Sampai orang ini tadi, syarifah ini bersama anak-anak kelaparan tadi datang ke seorang dominul balad. Arti dominul balad itu jaka bahasa kita wali kota lah, atau gubernur kan. Padahal gubernurnya ini orang Majusi, bukan orang Muslim. Salahnya apa? Anak syarifah, ulun kesusahan, mendengar ini syarifah. Orang Majusi ini akhirnya memberikan, pembantu, berikan makanan, berikan pakaian, berikan tempat tinggal. Jamu orang ini tadi. Akhirnya nampak pada waktu malam. Pada waktu malam, orang si ulama ini tadi, artinya tadi nampak melihat surga. Ini kesimpulan mimpi itu. Lalu melihat surga, bahwa surga itu tadi bukan ampun sidin. Jadi ulama ini nyata surga ini ampun lain ampun biar. Fasilitas ini bukan ampun biar, tapi ampun siapa? Tuh dominul balad, ampun wali kota, ampun gubernur, ampunnya ini surga. Hah? Udah ulama orang manusia masa dapat surga? Kenapa? Karena orang Majusi ini memuliakan dengan syarifah. Syarifah itu aslinya datang melikam, kalau melikam bari, lalu datang kepada orang yang pemerintah atau gubernur tadi lalu dibarinya, dimuliakannya. Itu sebabnya ini dapat. Akhirnya nampak siang datang, siang hari si tuan guru ini tadi mendatangi lawan si Majusi nang pemerintah atau wali kota tadi. Wali kota, mana syarifah? Ada itu tuh di rumah nah, dilihat masya Allah fasilitas diberikan luar biasa. Nang jangan sudah kamar penuh dengan makanan mewah, tempat tinggalnya mewah, baju
luar biasa bagusnya. Pokoknya aku ngambil syarifah itu ada aku ganti berapa, anak mengganti biar berapa, udah bahasa kita berapa biar habis, berapa kali lipat biar anda, aku habis 10 juta, 100 jutaan aku sih, jangan bahasa kita. Ujar ulama ini ada apa? Karena bagaimana ujar si pemerintah tadi, jadi wali kota tadi kamu kayaknya aku pun tak mimpi ditampaikan surga, seakan aku surga ini ampun aku, tetapi kesadaran mimpi tadi surga ini biasa nikah. Jadi aku ini bingung, kenapa maka ikam ini bukan agama Islam, kenapa ikam dapat surga? Apa ujar bupati atau wali kota tadi? Wallah, demi Allah, tatkala masuk syarifah itu ke rumahku dan aku bantuinya, setelah itu masuklah Islam ke dalam diriku. Aku sudah masuk Islam lewat syarifah tadi. Masya Allah, luar biasa. Banyak kalau kisah-kisah ini. Ada lagi salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini tadi hendak berhaji. Sudah berhaji. Ya kalau kita setor haji lah, asal ongkos haji nih duit sekian. Jalan naik tak Mekah nih. Abdullah bin Mubarak kalau tidak salah di Baghdad lah, dari Irak Baghdad menuju ke Mekah. Tengah jalan ketemu dengan seorang syarifah. Nang sidin memasak ayam mencari di sampah, ada bangkai. Jadi bangkai ini tadi diambil di sini, terus bawa sini kulit. Lihat ini diiringi oleh Abdullah bin Mubarak. Dikulit dimasak. Lihat di sini sekalinya ke anak-anak sini itu banyak besi anak. Dimakan nih ayam tadi dimakan nih. Nang bangkai ini. Tapi sini tidak makan. Setelah saya makan, didatangi oleh Abdullah bin Mubarak. Ya Syarifah, ikram dijaga, wahai perempuan. Lihat ini sedang purun banget, bangkai dimakan itu anak. Kamu burunan lihat nih bangkai nang Arab dimakan itu anak. Apa ujar sini? Siapa yang anak Alawiyah? Aku ni Alawiyah. Aku ni Syarifah, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu anakku abahnya meninggal, orangnya anak yatim tuh, sudah 3 hari gak ada makan. Menangis kan? Karena orang nang darurat pancangan binasa boleh. Secara hukum ad-darurat tubihul mahdurat, ad-darurat tubihul mahdurat. Nang orang ini terpaksa bisa menggunakan atau memakan nang haram. Tahu lagi pancangan dari baru ada makan, ambil bangkai boleh. Bahkan kalau kita terpaksa, kita nih umpama tersasar di kampung, di hutan, bapak beli makan, ada pernah terjadi dalam kitab tuh. Habis makanan dari lagi sudah. Sekalinya nampak boleh orang itu tadi seandainya kadang-kadang dimakan lagi, kawat dibunuh, daging kawat dimakan boleh. Ini hukum karena terpaksa. Oh dietnya siapa nak turun? Nang keluar nih, oh ikan bagian ikan seperti aku sebelah ikan, ambil. Bahkan daging seorang ini bolehnya kita lagi seorang mana aja habis, karena lagi kawat sudah bisa. Sisi lain, tambahan makan itu boleh secara hukum. Nah kembali 3 hari sudah. Nah, kalau mendengar itu Abdullah bin Mubarak nih nak duit nak sedikit bawa nih, misalkan ya Syarifah ini duit nak belum biar kasar ongkos biar banyak duitnya bagi ini anak bayi berapa? Nah 35 juta lah 40 juta. Ya kalau kita ini di rumah, maka hilanglah syahwatul haji. Anak bahagia itu ada lagi sudah, karena sudah dijulung ini duit tadi kawan Syarifah tadi. Akhirnya orang tulakan sudah ke Mekah, musim haji bulikan. Lalu sini kan jadi tulang. Sampai sini di sahabat, dia orang datang di kampung tadi datangan, lalu sini dia bahasa kita mendapatkan orang datang tuh kan ramai orang di kampung nama elangi. Lalu ujar Abdullah bin Mubarak, Gabbalallahu hajjaka wa umratak. Mudah-mudahan Allah menerima haji ikam dan menerima umrah ikam, wa nusukaka, dan ibadah-ibadah ikam waktu di tanah haram. Ujar nang urang datang haji tadi, wa aidan gabbalallahu hajjak wa umratak, dan mudah-mudahan juga Allah menerima haji ikam dan umrah ikam. Bingung Abdullah bin Mubarak kok? Tapi sini kan mengucapkan, baik sini. Maka aku ini kata jadi haji, kenapa jadi aku ini pada hak itu juga boleh sedikit ke rumah malam waktu guling tak mimpi. Lalu ada yang bertamu dalam riwayat sedikit bertamu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ujar Rasulullah, wahai Abdullah bin Mubarak, jangan engkau bingung.
tatkala ikam ongkos haji tadi, ikam julung lawan Syarifah anak cucuku, maka setelah itu mulai tahun ini sampai akhir zaman Allah jadiakan malaikat nang rupanya nang kayak ikam nang menghadiahkan ikam dari sekarang sampai akhir zaman. Ayo berhaji sekali aja bisa jodoh tuh, bisa haji nang karbon, bisa makbul haji kita. Kadang dikaji, kadang malaikat nang menghadiahkan sampai akhir zaman. Masya Allah, ini fadilah ngarannya luar biasa. Nah, luar biasa ini ngarannya. Artinya minta maaf kita nih. Nang berduit, kita halal minta maaf. Bagus saja kita beribadah, haji, umroh dan lain-lainnya. Itu bagus, apalagi sudah sunat hukumnya. Ada Syarifah, ada Tubiah Rasulullah SAW, nang kesusahan kita bantu. Ada Syarifah apa Sayyid nang sidik ini kalau kada mampu untuk sekolah kan itu lebih manfaat ketimbang minta halal minta maaf. Kita pulang haji minta maaf 1 tahun nih lebih manfaat. Ada Habib yang di sekolah kan, sekolah kemana pian pesantren nggak terbakar, nah ulun mampus ulun mendanainya. Ini lebih abdul kalau kita mendengar atau mengisah gitu, mendengar tentang kisah Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Wallah, demi Allah, setiap wali-wali Allah Subhanahu wa taala kata ulama itu bertemu dengan malaikat yang menghajikan setiap tahun kepada Abdullah bin Mubarak. Jadi para wali-wali itu ketemuan lawan malaikat menghajikan Abdullah bin Mubarak itu setiap tahunnya sampai hari kiamat. Kenapa kita beribadah itu tadi untuk diri kita, tapi kalau dari Rasulullah maulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam himung lawan kita. Rasulullah senang lawan kita, Rasulullah bangga dengan kita. Kalau Rasulullah bangga dan himung lawan kita, tampak lagi kita pasti akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan sebutik lah, tadi hanya ingat dulu masalah hilah. Orang bahilah itu kayak apa aja? Mungkin kita jarang mendengar orang bahilah. Orang bahilah itu manapus, tapi ini madhab Hanafi bukan Syafi'i. Jadi kalau orang bahilah tadi bertaklid kepada madhab Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah orang kada sembahyang sekali berapa bayarnya? Dihitung berapa umurnya? Apabila tuh ganal dia bayarnya. Cuman ulun kada pernah juga, ulun 2 hari belajar, cuman kada sempat habis masalah hilah. Jadi kada boleh mengerti. Mungkin dia bertakut pihak khusus kepada guru-guru. Nah, kalau ada pengertian tentang masalah hilah. Dan ulun pernah nyumpat kadang-kadang di kampung tuh. Artinya ulun nyumpat berhilah ya. Ada nama mimpin amas. Berapa amasnya? Cuman masalahnya ini amasnya minjem pengampun orang. Datang ke rumah, ada kafir bisi amas guru, ada yang kisah berhilah. Jadi ulun teriakan nih, ulun teriakan amas lampian. Usia ada diberikannya. Enak orang diberikan dari aku nang lo. Itu orang wahab tukah hadal mal ini bercontoh putar-putar orang banyak putar. Berapa umurnya aja? Orang di umur sekian potong 15 tahun berarti sekian ini sekali kada sembahyang sekian. Anggap dihitung orang ini tadi kada sembahyang selama 40 tahun. Berapa bayarnya tuh? Kada puasa pulang selama itu kawan dibayar dengan duit. Itu enggak dapat Tuhan Pak. Aku ada sembahyang ya Abah, aku bayarkan dia bayar pasti kada sembahyang lawan duit. Nah, kalau madhab Abu Syafi'i kada mengambil ini, lalu orang sugi-sugi yang mana? Sembahyang saja. Aku bayar, mana udah 200 juta selesai. Karena orang di kampung ini kan ada duit jual sedikit, minjam amas sama orang. Nah, itu kalau dulu lah, minjam amas, boleh tahan dulu ya. Mbak sudah ambil kan aja hanya dibayarkan. Seorang nama ini makan nih, amplopnya paling 22.000, menyamannya dulu. Agak amasnya menginjam pulang diambil pulang lawan ampunnya banyak sudah. Nah udah belikan daun dia menerimakan qabil Tuhan dalma jarul nih. Nah wahab tuka lillah mbak diterima pulang belikan pulang karena pulang singkong terima belikan pulang padahal kayak apa itu. Cuma kita boleh jangan silakan amalkan tapi harus belajar. Enggak ada belajar itu salah dan ini memang ada dalam madhab Abu Hanifah. Jangan kita menyalahkan. Ada ulama keras, mana boleh bagilah, jangan juga terlalu keras. Kenapa? Supaya ini tadi membantu orang tuanya ini tadi dalam keadaan seandainya ada sembahyang tertinggal diajab oleh Allah, maka sekali kali sembahyang berapa dapat ajab tuh?
500 tahun kan dalam neraka, sekali meninggalkan sembahyang itu kan bersalah lah. Berapa? 60 tahun, anggap 60 tahun sekali sembahyang 60 tahun. Di akhirat sekali, di akhirat berapa sehari? 1000 tahun dalam neraka dia. Nah, jadi mereka ini karena artinya ada kepedulian, perhatian lawan orang tuanya, lalu bahilah tadi. Artinya memang ada, dan walaupun ada juga di kitabnya bahilah toh. Cuman bahari kada sempat, kada ijazah, belajar lawan guru nang ahlinya, lalu kada dapat. Kalau di daerah dulu itu banyak bahilah, ada sebagian. Cuman kita minta maaf, jangan menyalahkan, memang ada itu hilang. Tapi keluar dari Syafi'i, lalu keluar mengikut madhab Abu Hanifah. Mau kita kata hilang apa? Iya, nah kita kadang-kadang berarwah. Nah, kita mengqadhakan sembahyang abah mama, qadhaul fawaid tadi fadilatnya. Aku ini dia rasa kada ketinggalan lagi bang sembahyang. Fadilat orang yang mengerjakan qadhaul fawaid ditambaliakan Allah Taala sembahyang mamanya yang meninggalkan sembahyang berapa tahun? Ini sembahyang kita nih full, kita ada meninggalkan sembahyang. Kita sembahyang qadhaul fawaid apa gunanya? Gasan abah, gasan mama, gasan kai, gasan mimi, gasan acil secara otomatis. Apalagi aku sembahyang qadhaul fawaid mendoakan abahku, Allahu Akbar. Ini seorang sudah full umpama boleh. Nah itu nang Tuhan kita ini daripada behilah itu tadi mah julung amas pinjam pulang, julung pulang, kasihan amplop puluhnya 20 bulannya dibagi saya menambah sewitan lah pinjam pulang amasnya. Nah ini artinya boleh-boleh saja, ada kesalahan, ada memang artinya dalil-dalil orang tentang masalah bahilah itu. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah hadir di dalam menuntut ilmu dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi suratil Fatihah.